Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, selamat datang di mata kuliah biokimia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang tergabung dalam program daring kolaboratif Dikti. Program tadi dilaksanakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, serta Kementerian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang vitamin. Untuk video kali ini yang akan kita bahas adalah definisi dan macam-macam vitamin, terutama vitamin B. Oke, kita kenalan dulu dengan vitamin ya. Jadi vitamin dan mineral sebenarnya mereka mempunyai fungsi penting dalam metabolisme tubuh. Sebagai apa? Sebagai kofaktor, di mana kofaktor ini juga merupakan substansi protein yang berperan dalam reaksi enzimatis metal atau logam. Nah, jadi vitamin kita tahu ya sebagai kofaktor dalam metabolisme yang membantu proses metabolisme dalam tubuh, enzim terutama ya. Nah, kemudian berdasarkan hidrofobisitasnya, vitamin dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, vitamin yang larut dalam lemak, yaitu A, D, E, dan K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B, B kompleks ya, dan C. Nah, sekarang kita beralih ke fungsi metabolik dari masing-masing jenis vitamin yang kita bahas sebelumnya ya. Jadi untuk vitamin yang larut air memiliki beberapa fungsi. Ya, contoh untuk vitamin C misalnya ya, yang larut air ya, vitamin C yang berisi asam askorbat atau vitamin C tersusun atas asam askorbat ya, itu memiliki fungsi hidroksilat kolagen. Kemudian contoh lagi misal riboflavin atau B2. Nah, untuk vitamin B2 ini sangat membantu dalam proses reduksi oksidasi, terutama di mana? Terutama di siklus asam sitrat dan transport elektron. Kalau kita ingat belajar metabolisme karbohidrat protein yang di pertemuan sebelumnya, maka di situ ada siklus asam sitrat dan transport elektron, yang dalam arti ada transfer elektron di situ sehingga terjadi reaksi redoks. Nah, di sini vitamin yang berperan adalah vitamin B2 atau riboflavin. Jadi masih banyak lagi ya, ada tiamin, B1 yang untuk transfer aldehid atau proses dekarboksilasi dalam fermentasi. Kemudian ada biotin yang juga sama untuk reaksi dekarboksilasi. Kemudian ada asam folat, asam pentanoat, kemudian dan seterusnya. Selanjutnya untuk yang vitamin larut lemak ada A, D, E, dan K. Untuk vitamin A itu berperan dalam isomerization mediate visual process, jadi seperti mediat untuk proses isomerisasi ya. Kemudian untuk D, vitamin D itu bisa berperan dalam regulasi kalsium dan fosfor, jadi membantu metabolisme atau jalannya metabolisme kalsium dan fosfor dalam tubuh, khususnya pada tulang. Kemudian vitamin E, nah ini sebagai antioksidan. Vitamin E ini yang paling banyak digemari ya sebagai antioksidan karena mencegah radikal bebas ya. Kemudian untuk vitamin K itu biasanya digunakan untuk blood clotting ya, blood clotting. Nah, ini sebagai mediat protein modifikasinya. Jadi masih banyak lagi, silahkan bisa dilihat pada slide. Selanjutnya untuk sumber vitamin dapat kita cermati di sini ya, ada mulai vitamin A, B, C, D, E, dan K. Untuk vitamin A ini biasanya pada fortifikasi susu untuk retinoidnya ya, di fortifikasi susu atau pada untuk senyawa yang karotenoid atau beta karoten yang biasa kita dapat jumpai pada wortel. Kemudian juga untuk vitamin B pada biji-bijian, vitamin C pada misalnya jeruk atau buah yang agak masam. Kemudian vitamin D juga pada susu yang difortifikasi, makanan hewani, banyak ya. Dan juga untuk vitamin D ini dapat kita juga peroleh dari sinar matahari ya, sunshine gitu. Kemudian bagaimana prosesnya? Jadi ketika
sinar matahari sampai kulit, nanti ada cahaya matahari plus kolesterol, nanti akan menghasilkan vitamin D3 di situ dengan syarat dengan syarat sinar mataharinya adalah UVB ya. Kemudian untuk vitamin E, untuk tocopherol nih biasanya pada di minyak sayur. Untuk vitamin K, misalnya vitamin K1 juga pada sayur-sayuran hijau, pada yang ada filoquinone. Kemudian untuk K2 itu biasanya ada di bakteri usus halus atau namanya menaquinone. Oke, selesai sudah pengantar vitamin untuk video pembelajaran kali ini. Untuk video pembelajaran berikutnya kita pelajari lebih detail tentang jenis vitamin lainnya dan mineral. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye-bye. Assalamualaikum.